Kita lanjut. Untuk IP address, baik itu kelas A, B, dan C, bagian network address-nya, ada bagian host-nya, dan ada bagian broadcast. Jadi saya mengartikan itu IP network itu adalah dinding dalam sebuah kamar, di mana dia batas awalnya gitu, networknya ya. Kemudian yang bisa digunakan oleh komputer adalah IP host ya. Dan IP broadcast tetap terhitung tapi juga tidak bisa digunakan. Ini maksimalnya. Contohnya 192.168.1.0 di bawahnya 255.255.0 adalah /24 ya. Tentu dia nggak bisa. Jadi kalau saya close ini tidak bisa digunakan. Karena apa? Karena dia IP network. Sementara IP host, jadi IP yang bisa digunakan oleh komputer adalah mulai dari 1 sampai 254 dengan subnet mask 0. Jadi IP address itu tergantung dari subnet masknya. Demikian juga IP broadcast nggak bisa digunakan. 255 tentu nggak bisa digunakan. Tapi juga ada di mana IP/24 ini dibagi dua. Jadi dibagi dua bukan jadi 12, tapi di sini dibagi dua itu malah dia /nya 25. Ya. /25 itu dengan subnet mask 255, 255, 255, 128. Artinya kalau kita menganggap /24 itu satu ruangan terlalu besar, kita bisa bagi dua. Setelah dibagi dua, maka akan dimulai tetap dari 0 sampai 127. Nah, yang bisa digunakan tetap IP hostnya. Di antaranya itu dari 1 sampai 126. Kemudian di kamar sebelahnya atau di network yang sebelahnya ada mulai dari 129 sampai 254. Artinya yang network juga tidak akan bisa digunakan. Ya, kita bisa praktekkan. Kita kalau pakai /24 kita bisa menggunakan IP 128 karena memang ringnya di situ 1 sampai 254. Pakai 2555, 250 ya, artinya ini /24. Tapi kalau kita pakai /25 tentu ini kita ganti ya, jadi 128 ini sampai masnya. Nah, kalau kita pakai IP 128 nggak akan bisa karena dia tahu itu tidak ringnya ya. Ringnya adalah 129 sampai 254. 129. Ini baru bisa kita pakai 128. 127 juga nggak bisa jika kita /25 atau 255, 128. Terus gunanya untuk apa? Ya, ini kalau diperkecil terus ya, bisa sampai masing-masing kamar atau masing-masing subnet itu hanya 2 PC, 2 IP. Kenapa begitu? Ya, karena demi keamanan jaringan bisa saja seorang administrator mengecilkan rank karena memang kebutuhannya sedikit. Misalnya, ya ada perusahaan atau ada tempat usaha yang isinya cuma 6 komputer gitu, atau cuma 12 komputer, maka dia ingin bereksperimen bahwa hanya IP tertentu saja yang bisa digunakan. Artinya jika ada tamu, ada orang lain, ada orang yang iseng, ada orang yang ingin tidak melakukan hal yang tidak baik, tidak bisa menggunakan IP yang sudah digunakan komputer lain pada sebuah jaringan. Jadi dalam satu jaringan, IP itu sifatnya unik, tidak boleh ada yang sama. Kemudian alasannya lagi kenapa dibuat subnet ya, karena memang provider itu kan punya customernya itu kan ada yang corporate, ada yang perusahaan ya. Kemudian perusahaan butuh IP public, sementara IP public itu sifatnya terbatas karena dari pemerintah memberikan ke provider terbatas, kemudian provider juga menyalurkannya ke customer-customernya juga terbatas. Mungkin hanya 2 IP, mungkin hanya 4 IP atau 6 IP saja yang
yang diberikan kepada customer, sehingga dia memberikan biasanya prefix dan slashnya berapa. Prefix itu bahasa Inggris saja ya, bahasa Indonesia ini mungkin awalannya. Jadi awalannya berapa? Awalannya misalnya 172.2.2, 173.3.3. Nah, itu adalah alasan kenapa adanya subnet mask. Oke, kita sambung lagi. Kita masuk ke penghitungan subnet atau subnetting. Kenapa butuh subnetting? Karena kita akan memecah-mecah jaringan, yang pertama. Yang kedua, karena nanti kita akan ditanya saat diimplementasi, kita akan dihadapkan oleh subnetting, yaitu misalnya ketika ada sebuah IP dan kita harus mengerti subnet mask ini, IP ini adalah subnet keberapa, kemudian hostnya ada berapa, ranknya ada berapa sampai berapa. Bahwa di awal saya sudah selalu sebutkan bahwa /24 itu adalah 255.255.0. /24 itu artinya adalah jumlah angka satunya itu ada 24. Masing-masing oktet itu angka satunya ada 8, 3 oktet maka ada 24 angka 1 atau 24 bit. Maka di sini adalah /24. Ini adalah kelas C. Setelah itu kalau dia /25 maka dimulai dari angka 1 pertama di oktet terakhir. 1 biji ya. Jadi 24 tambah 1 jadi 25. Begitu. Dan terus ke bawah, kenapa /30? Karena angka satunya ini ada 30. 24 tambah 6 sama dengan 30. Itu kelas C sampai di /30. Kita ambil contoh soal ya. Coba itu /25 itu angka 1.1 itu dia di subnet ke berapa? Oh, kita gampang menyebutkan ya. Karena kita sudah tahu di materi sebelumnya jumlahnya ada 126 gitu ya. Nah, pertanyaannya dari mana kok bisa 1 sampai 126? Maka kita akan coba bahas satu persatu mulai dari /24 sampai /30. Kita akan juga menggunakan Cisco Packet Tracer nanti untuk pengujiannya. Sekarang saya masukkan jumlah komputer sebanyak subnet di kelas C, yaitu ada /24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ya. Nah, kita susun, ada switch satu di sini. Kemudian kita ambil kabel kita kasih label ya. Ini adalah /24, /25, /26, /27, /28, /29, dan /30. Ini saya taruh di bawahnya saja ya. Oke. Saya akan copy paste ya. Ini ada begini. Kita pakai cross. Kita mulai tadi dari /125 ya. 192.168.1.1/25. Ini di komputer yang ini. 192.168.1.1/. Nah, ini 128 karena dia /25. Ini sudah kita setting IP-nya ya, /25. Nah, ini juga kita setting. T2 misalnya 128. Sekarang kita coba tes koneksinya apakah /25 ini bisa saling terhubung. Oke, saya kirim surat dari A ke B. Oke. Di bawahnya ada successful. Kita tadi baru saja memasukkan IP 1 dan IP 2 ya. Dan untuk subnet masknya 128 atau /24
25. Tapi kalau kita masukkan IP-nya yang di sisi kanan adalah IP 129, ya, dia bisa di save ya. Cuma nanti kita coba in progress dan hasilnya adalah fail ya. Host itu hanya bisa terhubung sesama subnetnya ya. Kalau 129 sama 254 itu bisa. Jadi saya jelaskan lagi bahwa angka 1 dan angka 0 apa itu. Dan untuk mencari jumlah subnet ini kita lihat dari angka 1 dan angka 0. Baik, saya akan menjelaskannya. Kita mulai dari atas ini ya, dari IP 192.168.1/25. Bagaimana jalannya sehingga menemukan subnet seperti ini. Maka kita hanya perlu melihat ada berapa angka satunya dan ada berapa angka nolnya. Kalau di kelas C, maka yang kita perhatikan adalah di oktet yang terakhir. Kita perhatikan /25 ya. /25 itu angka satunya itu ada 1 ya, dan angka nolnya otomatis ada 7. Nah, jadi jumlah subnetnya adalah 2 pangkat berapa jumlah angka satunya. Nah, saya akan hitungnya dengan cara otomatis ya. 2 dipangkat G3 ya, karena di kolom G3. Kemudian nah, maka jumlah subnetnya ada 2. 1, 2. Jadi ada 2 subnet. Nah, kemudian jumlah hostnya ada berapa? Lihat angka nolnya. Karena angka nolnya ada 7. Harus dikurang 2. 2 pangkat 7 dikurang 2. Kurang 2 kenapa? Karena ada network dan ada broadcast ya. Jadi kalau hanya 2 pangkat 7 maka dia totalnya 0 sampai 127. Tapi kalau dikurangi network dan dikurang broadcast maka dikurang 2, hasilnya adalah 126 ya. Ya, jadi 2 pangkat G4 kurang 2, 126. 2 pangkat 7 adalah 128 dikurang 2, 126 ya. Maka kita perlu dapatkan hasil ini dulu, baru kita masuk ke dalam tabelnya. Maka tabelnya pasti dimulai dari 0 untuk kelas C ini ya. Kita mulai dari 0 ya. Ini 0 adalah absolut, tidak bisa dirubah, nggak bisa dipakai rumus. Sisanya adalah ini rumus semua ya. Jadi 1 itu sama dengan 0 tambah 1. Maka di sini saya kasih rumus adalah F9 tambah 1 ya. Dimana network ditambah 1. Kemudian di hostnya yang terakhirnya adalah 126 adalah ini hasil dari jumlah host ditambah network ya. Jadi kalau saya double klik ini $H $6. Kenapa pakai dolar? Karena saya bikin nanti absolut ya, tidak bisa dia tidak berubah saat kolomnya nanti di copy paste. Jadi saya bikin absolut $H $6 ditambah F9 ditambah ini ya. Nah. Kemudian broadcastnya adalah tentu host terakhir ditambah 1 ya, sama dengan ya host terakhirnya H9 ditambah 1. Nah, ini hasilnya. Kemudian untuk yang network selanjutnya, yang untuk baris yang kedua tinggal masih ada yang dijumlahkan. Ini 128. Kenapa? Karena broadcast terakhir ditambah 1 lagi ya. Ini sama dengan 127, broadcast terakhir ditambah 1. Nah, sisanya ini tinggal di copy paste ya. Jadi ini kalau saya delete, kemudian saya ambil dari sini, copy, paste di bawahnya, maka 255-nya terakhir sudah selesai. Berarti kalau saya kasih IP 129, maka dia ada di subnet ke berapa? Di subnet ke 2 ya. Terus rank hostnya berapa? Dari 129 sampai 124. Networknya berapa? Networknya adalah 128. Broadcastnya berapa? Broadcastnya adalah 255
Kemudian jika ada pertanyaan yang kedua ya, jika ada pertanyaannya misalnya 129 namun slashnya adalah slash 27. Nah, kita lihat di tabelnya slash 27 itu berarti angka satunya itu ada 3 ya. Oh ya, 255-nya berapa ya? 255-nya berarti 224. Dari mana 224 ini ya? Angka satunya kan pasti ada 3 karena 27. Ini kita yang terakhir ini 1110 kita jadikan bilangan desimal, maka hasilnya adalah 224 ya. Kalau kita coba lagi di pertemuan sebelumnya ya, kalau ada 3 angka satunya, maka hasilnya adalah 224. Nah, begitu. Kemudian di angka satunya ya ada 3. Kemudian di angka nolnya kalau ada 3 pasti ada 5 karena jumlahnya 8. Nah, perhatikan di sini bahwa subnet massnya harus 2 pangkat 3 ya, karena lihat angka satunya ada berapa. Oke, di sini rumusnya sepertinya terhapus, saya ulangi. 2 pangkat G3. Baik, saya enter 8. Nah, kita lihat di sini subnet massnya, jumlah subnetnya ada 8. Nanti ke bawah di sini ada 8 subnet atau 8 kamar. Nah, setelah itu kita hitung langsung hostnya. Jadi host itu adalah 2 pangkat berapa angka nolnya. Di sini angka nolnya ada 5 dikurang 2 karena ada network dan broadcast. Jadi totalnya ada 30. Ini otomatis karena masih jalan rumusnya. Jika sudah mendapatkan jumlah host, maka sebenarnya sudah selesai perhitungannya. Kita tinggal bagaimana kita memasukin perhitungan ini ke dalam tabel. Dan kita sudah bikin sama-sama tadi rumusnya, sehingga nanti kita tinggal memasukkan rumusnya. Dan sebenarnya ini sudah jalan rumusnya, yaitu dimulai dari 0. Ini 0 ini adalah absolut ya. Kemudian angka satunya ini adalah jumlah 0 tambah 1 ya. Ada rumusnya. Kemudian rumusnya dari 30 adalah ini ditambah ini. Cuman yang di sininya ini kita bikin absolut, yang di rumus di bawah $H dan $6 ditambah F9. Oke, kemudian 31 ini adalah jumlah host terakhir tambah 1 ya. Lihat saja di rumusnya nanti. Kemudian 32 juga adalah rumus dari broadcast terakhir ditambah 1. Nah, sisanya tinggal di copy paste. Nah, karena masih belum 255, masih 63, kita copy saja ke bawah terus. Ya, karena sesuai keterangannya subnetnya ada 8 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, benar ya. Broadcast terakhirnya adalah 255. Jadi 129, IP 1.129 ada di subnet ke 5. Ya. Terus ringnya adalah 129 sampai 158. Langsung kita praktek saja. Ya, saya sudah bikinkan ya sebelumnya. Dan kita cari yang slash 27 di sini. Nah, kita masukin IP-nya yang berbeda dari yang sebelumnya. 1.130. Oke. Kemudian subnet mask-nya adalah 224 untuk slash 27. Oke. Kalau mau cepat ya ini tinggal di copy saja. Nah, kita masukin ke slash 27 di sisi satunya lagi, yang ini. Nah, kalau tadi 130 sekarang boleh ujungnya pun boleh 131 boleh, atau kita langsung ujungnya itu 158 ya boleh. Nah, ini kita kasih 224. Nah, sekarang kita coba tes apakah sudah bisa terkoneksi. 25 ya. 27 ke 27. Oke, kita coba tes dari 27
ke 27 successful karena dia masih dalam satu rank. Coba saya ambil rank di atasnya saja ya, mulai dari 126 ke 158 karena dia otomatis tidak akan terkoneksi ya. Kita uji ini untuk pembelajaran saja ya, untuk 126 bisa di set, bisa karena dia ranknya ini masih dalam hostnya yang sama, bukan network dan bukan broadcast, dia nggak masalah, pasti dia masih bisa terkonfigurasi, cuman tidak terkoneksi ke sesama 127. Begitu saja sih ya. Berarti demikian. Selanjutnya dari hasil ini kita ketahui bahwa 129 ada di rank 129 sampai 158. Nah, begitu. Nah, saya ingin Anda juga bagaimana seandainya ya ini 100 misalnya ya 100 atau 200 ya. 221/27 221 atau 192/27 ya, atau /28. Oke. Sorry, kebanyakan duanya. /28. Ya, /28 berarti angka satunya pasti ada setelah 24 berarti ada angka 4 ya. 28 kurang 24 berarti angka satunya ada 4 ya. Lihat 4 berarti dia 240. Dari mana 240? Nah, tadi silahkan disimak video yang sekitar 5 menit ke belakang ya. Nggak ada 4, angka nolnya juga pasti ada 4 ya. Saya ganti 24 10. Oke. Nah, ada angka 4 berarti masing-masingnya ada jumlah subnetnya tuh ada 16 ya, ada 16 ya. Jadi kalau kita tinggal copy saja ya, kita tinggal copy misalnya begini kopinya. Dari sini aja langsung ya, copy ke bawah. Nah, masih belum 255 ya, tinggal kita copy lagi ke bawahnya lagi. Nah, ini ada 16. Nah, maka 129 itu ada di rank keberapa? Nah, kita lihat di bawah ini. 129 itu ada di subnet ke berapa itu? Ya, Anda hitung sendiri. Kemudian ini ada IP network yang tidak bisa Anda gunakan jika Anda menggunakan /28, maka tidak boleh menggunakan IP 0.16.32.48 sampai 208 ya. Di sini adalah IP-nya 192. 192 ada di mana? Tadi 192. Nah, 192 adalah networknya ya. Networknya 192 berarti 192 tidak akan bisa digunakan untuk 240 ya. Tinggal kita praktekkan. Jika kita masuk ke /28 192. Nah, ini kita nggak bisa menggunakan 240. Kalau ini dia langsung forbidden ya, tidak bisa di set sama sekali karena 192 adalah networknya dari 240 ya. Kalau mau berarti dari 193 baru bisa. 255.240. Kemudian pasangannya /28 yang ini 192.168.1.193 tadi 194 ya, kita masukin 240. Oke. Sekarang kita uji successful ya.
Jadi demikianlah penjelasan singkat ya, penjelasan singkat mengenai penghitungan subnetting dengan menggunakan bantuan Excel dan software Cisco Packet Tracer ya. Saya mungkin Anda bisa ini fullkan semua ya, Anda isikan semuanya. Cuma di sini nanti setelah Anda isikan semuanya, yang jadi pertanyaan saya ya. Ya, pertanyaannya adalah jika /25 di ping atau dihubungkan kirim surat ke /27 apakah bisa? /25 dikirim ke 129 apakah bisa? Ya. Maka jawabannya adalah seperti ini. Ya. Jadi jawabannya adalah saya bikin ya, copy paste lagi yang ini ya. Sini saya copy paste lagi ke mana? Ke bawahnya ya. Ke bawahnya boleh. Gampang. Nah. Kemudian absolutnya ini saya ganti ya. Berarti ini absolutnya H30 ya. Ini jadi H30. Oke. Begitu saya ganti, ini semuanya akan sama seperti di atas. Nah, kita ingin apakah /28 bisa terkoneksi ke /25 misalnya. Maka kita taruh saja /25 di sini ya, kita /25. /25 berapa? /25 itu adalah ya 128. /25 itu angka satunya ada berapa? Ya cuma ada 1 dan angka nolnya ada 7. Ya. Nah, sehingga hasilnya adalah 2. Nah, apakah bisa? Bisa iya, bisa tidak ya. Apakah bisa terkoneksi atau tidak bisa terkoneksi? Sekarang kita masukin misalnya ya. Misalnya 192.168.1.92 ya. Sama-sama 192. Yang di atas ini katakanlah harus berbeda ya, nggak boleh ada yang IP yang sama. 92 sama 19 atau 200 ya, dekat ya. Ya, ini dekat ya. 200 sama 92. Ini dekat. Apakah bisa di ping ya? Kita lihat sekarang di /25 200 itu ada di mana? Sorry, ini masih salah. Oke, ini sorry ya, ini salah karena ini saya copy ke bawahnya. Oke, yang berarti dia cuma 2 subnet. /25 cuma ada 2 subnet. Nah, kita perhatikan bahwa IP 200 itu hostnya dari 2129 sampai 254 ya. Jadi dia bisa terkoneksi dengan IP berapa saja di antara 129 sama 254 ya. Berarti IP 192 ini bisa terkoneksi karena apa? 192 masih di antara ini ya. Oke, dari 200 ke 192 bisa. Sekarang dari 192 ke 200. Kita lihat 192 itu ya ada di ring berapa? Sampai berapa? 193 sampai 206 ya. Katakanlah ini enggak 192 ya. Kata 92 itu masih networknya ya, katakanlah 193 gitu. 193 itu sampai 206. Berarti dia masih bisa ping ke IP 200. Artinya jika 193 dan 200 tapi yang satu pakai /28, yang satu pakai /25,
itu masih terkoneksi. Ya, sekarang kita tinggal praktekkan. Misalnya slash 25-nya ya pakai IP 200. Ya, 200. Kemudian nah, yang slash 28 pakai IP 194 gitu ya. Nah, ini masih bisa terhubung ya. Kita coba tes 28 ke 25 di sampingnya. Nah, successful. Hanya saja jika ini kita ganti ke sedikit saja ya, pindah ke 209 yang ini, maka dia tidak bisa lagi karena ringnya ini di atas 209 sampai 222, sehingga tidak akan bisa terkoneksi ke 200 ya. IP 200 tidak akan bisa terkoneksi ke sini. Kita praktekkan. Jika saja IP ini kita ganti bukan 209 ya, maka dia sudah tidak bisa terkoneksi lagi ke yang 25. Kenapa? Karena dari 200 oke, memang kalau yang slash 25 ya, slash 25 ini ringnya besar dari 129 sampai 254, artinya 193 masih bisa dihubungin, masih bisa terkoneksi. Tapi dari 193-nya sendiri tidak bisa terkoneksi ke luar ringnya. Demikian. Jadi antar subnet, antar slash itu bisa terkoneksi selama dari sisi A ke sisi B atau dari satu sisi B ke sisi A itu terpenuhi, maka bisa terkoneksi. Demikian. Baik, demikian pembahasan mengenai IP address dan subnet mask, mulai dari mengenal IP address, kemudian mengenal kelas IP address, dan terakhir adalah bagaimana menghitung subnetting ya dengan pendekatan praktikum menggunakan software Cisco Packet Tracer dan juga dibantu oleh Microsoft Excel kali ini. Ya, saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan ataupun komentar ataupun masukan, langsung di kolom komentar boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.